Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian selama PJJ ini keadaannya baik-baik saja. Hari ini Miss Patricia mau menjelaskan materi tentang menganalisis pengembangan produk hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. Mata pelajarannya adalah produksi hasil perkebunan, khususnya kelas 12. Di sini ada pernyataan herba dan rempah. Ternyata herba dan rempah itu berbeda. Kalau kita lihat dari definisinya, bahwa herba adalah tanaman hijau atau berbunga yang berdaun, baik segar atau yang kering, dapat menimbulkan efek pemanfaatan dalam menjaga kesehatan serta menyembuhkan penyakit. Misalnya adalah daun ginseng, daun kelor, itu merupakan dinyatakan herba. Jadi sesuatu tanaman yang jika kita mengkonsumsi itu menimbulkan efek menyembuhkan penyakit dan kesehatan. Kemudian tanaman rempah. Apa itu tanaman rempah? Tanaman rempah itu tanaman yang dikeringkan berupa biji, daun, kulit kayu, akar yang biasanya digunakan untuk jamu, kosmetik, antimikroba. Yang kalian kenal biasanya adalah jahe, kunyit, kemudian kayu secang, kemudian PK, bunga lawang. Itu merupakan tanaman rempah. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahan penyegar. Bahan penyegar itu apa? Bahan penyegar adalah semua bahan nabati yang dapat merangsang pemakainya, baik digunakan untuk menyirih, merokok, atau dibuat minuman. Kata-kata penyirih dan merokok ini cenderung ya adalah tembakau. Kalau kita lihat orang zaman dahulu, orang belum mengenal tentang pasta gigi. Biasanya mereka menggunakan sirih tembakau untuk oser-oserkan atau diletakkan di dalam mulut untuk membersihkan gigi, supaya apa? Giginya kuat. Kemudian merokok, pasti campurannya adalah tembakau. Kenapa menyirih dan merokok adalah merupakan bahan penyegar, yaitu tembakau? Karena tembakau mempunyai senyawa aromatik yang khas, sehingga jika digunakan itu bisa membuat efek merangsang menjadi menenangkan. Untuk dibuat minuman, misalnya apa? Kopi, coklat, teh. Kalau kita masih dalam perasaan galau atau bingung, tidak bisa tidur di malam hari, biasanya kita minum coklat panas. Supaya apa? Supaya lebih menenangkan dan kita bisa menjadi tidur. Terus mengapa kok disebut penyegar? Bukan berarti penyegar itu adalah enak kalau kita minumnya dingin. Kalau nggak enak kita minumnya pada waktu sepoi-sepoi udaranya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah mengapa disebut bahan penyegar? Karena bisa merangsang respons saraf untuk lebih aktif sehingga menghasilkan efek. Efeknya apa? Efek menjadi tenang. Efek menjadi yang respon sarafnya mungkin terganggu, lagi bingung, akhirnya menjadi agak tenang, lebih sabar. Dan itu adalah respon dari saraf. Bahan penyegar itu apa saja diantaranya? Kopi, teh, coklat, tembakau, sirih, dan kola. Mungkin kalian di sini bingung ya, kola itu apa? Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Pertama adalah kopi, yang mulai dari kiri kalau kita melihat ada minuman kopi. Pertama dari biji, kemudian digiling menjadi serbuk, menjadi kopi bubuk, kemudian dibuat kopi instan, kemudian menjadi kopi mix. Ini adalah pengolahan bahan penyegar untuk selanjutnya. Terus yang kedua adalah teh. Teh itu gambar yang di tengah, yang ada 4 cangkir berwarna pink, oranye, kuning. Apa itu? Itu membedakan ada teh oolong, teh hijau, teh hitam. Itu yang membedakan warnanya. Jadi dari teh menjadi teh serbuk, menjadi teh tubruk, teh celuk, sampai menjadi teh botol. Itu adalah salah satu pengolahan bahan penyegar. Kemudian yang ketiga adalah coklat.
di mana coklat itu biji yang berwarna putih kita fermentasi, kemudian dikeringkan, kemudian digiling menjadi kopi powder atau bubuk. Setelah menjadi kopi powder menjadi coklat bubuk, kemudian dari coklat bubuk menjadi coklat pasta, setelah itu menjadi coklat batangan. Inilah yang nyatakan adalah dari coklat. Kemudian yang keempat adalah buah kola. Buah kola itu seperti ini ya. Buah kola ini biasanya dicampurkan untuk minuman. Kalau kita pernah mendengar minuman Coca-Cola, ternyata bukan hanya dari serbuk natrium bikarbonat, tetapi ada campurannya. Campurannya macam buah yang berwarna hijau. Yang kita ambil adalah dalam biji intinya. Bahan utamanya itu bukan dagingnya ada, tapi biji pada intinya. Ini yang saya terangkan tadi, pengolahan bahan penyegar kopi menjadi kopi beras, kopi bubuk instan, dan menjadi kopi mix. Untuk teh celup, teh botol, teh tubruk. Kemudian untuk coklat, coklat bubuk, coklat pasta, coklat batangan. Dan yang keempat adalah cola menjadi minuman kola. Next, yang selanjutnya adalah proses. Semua bahan penyegar prosesnya hampir sama. Pertama pembersihan atau trimming atau cleaning. Yang kedua adalah sortasi, memilahkan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mungkin di grading sesuai dengan kualitasnya. Yang keempat adalah stress reduction atau pengecilan ukuran. Supaya apa? Supaya cepat kering. Adalah menggunakan drying. Dryingnya apa? Bisa menggunakan sinar matahari, oven, atau tungku. Kemudian di mixing. Habis semuanya kering, kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan lain supaya menjadikan bahan penyegar yang layak untuk dikonsumsi dan digemari oleh konsumen. Anak-anak, pelajaran hari ini saya akhiri. Semoga apa yang saya berikan menjadikan pengetahuan, menambah wawasan kalian yang awalnya tidak tahu dari bahan penyegar itu apa, herbal dan rempah. Semoga kalian semakin terbuka pemikiran dan ide kalian dapat mengembangkan untuk proses pengolahan bahan penyegar selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.